Gimana perasaan Mas Novel? Ya, Sepupunya, apakah keluarga Baswedan ini memang mau dikerjain terus-menerus? Di KPK, kerja di KPK waktu itu betul-betul dihadapkan dengan risiko yang sangat besar sebenarnya. Di KPK itu perlu orang yang betul-betul punya jiwa patriotik. Saya yakin lah, Bang Anies pun mengalami hal punya keinginan untuk bisa berkontribusi. Saya kan tidak mewakili Bang Anies, tapi kira-kira lah jawabannya begini. Kan putusan 60 terutama dan 70 soal syarat usia itu membuka ruang lebar untuk banyak hak politik. Kita tahu PDIP hendak dijegal, Partai Gurem nggak dapat tempat, figur-figur tertentu hendak disingkirkan. Nah, salah satu di antara berbagai figur itu kan ada saudara sepupu Mas Novel. Yang Baswedan yang lain. Bang Anies ya. Langsung juga orangnya. Jangan bertele-tele Ferry Amsari. Soal Bang Anies kan maksud Anda. Ya, salah satunya Pak ABW Anies Baswedan yang bisa dikatakan punya ruang baru untuk maju dalam kompetisi ini. Semua orang tahu preferensinya untuk wilayah Jakarta itu tertinggi, 40-an persen, 44% kalau saya tidak salah. Nah, itu angka tinggi sekali dibandingkan nomor 2. Kan sempat mau dihambat nih. Tiba-tiba hidup lagi dengan putusan 60. Ternyata nggak jadi di partai tertentu ya. Gimana perasaan Mas Novel? Sepupunya, apakah keluarga Baswedan ini memang mau dikerjain terus-menerus? Gimana perasaan? Sebelum menjawab itu, tentunya saya menjawab dari diri saya dulu kan. Oke. Saya pernah mengalami situasi di mana saya dikondisikan untuk harus keluar dari KPK. Hingga kemudian akhirnya pun sukses dengan TWK yang abal-abal itu. Sebelum itu cerita juga sudah diburung waletkan dulu. Banyak langsung jumping. Dikriminalisasi, terus dibujuk untuk keluar dengan segala alasan-alasan yang manis-manis kan, dan segala macam lah. Upaya untuk keluar dari KPK itu luar biasa. Saya saat itu saya memilih untuk tetap ada di KPK dalam konteks untuk bisa melakukan kita ingin berkontribusi dalam upaya membela negara. Saya dulu pernah juga dalam tugas di Polri, tugas di bidang terkait dengan masalah keamanan yang terkait dengan separatis segala macam. Itu adalah upaya seorang warga negara untuk bela negara. Dan di KPK, kerja di KPK waktu itu betul-betul dihadapkan dengan risiko yang sangat besar sebenarnya. Bekerja dengan gaji yang jelas, terus nggak neko-neko, lingkungannya baik, dan upaya adalah membela kepentingan negara dari praktek-praktek korupsi. Dan karena risikonya besar, tidak cukup dengan nasionalisme saja. Di KPK itu perlu orang yang betul-betul punya jiwa patriotik, rela berkorban. Kalau seandainya hanya sekedar bekerja saja pikirannya, tidak untuk berjuang, maka orang ngapain di KPK? Pindah tempat lain. Mungkin dengan penghasilan yang bisa sama atau bisa lebih bagus bahkan. Tapi karena punya kepentingan untuk bela negara, kita lakukan itu. Dengan segala resiko bukan sekali dua kali, sering. Dan kita tetap lakukan gitu. Kenapa? Coba kalau seandainya siapapun kita lah yang mencintai negeri ini, tahu betapa parahnya praktek korupsi, betapa praktek korupsi itu betul-betul merampok dan merompak lah gitu ya. Hak-hak negara yang pada dasarnya adalah haknya masyarakat juga pada akhirnya. Terhambatnya segala macam tujuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik, memajukan segala macam, pasti marah dengan situasi itu. Marah itulah bentuk cinta kita kepada negeri, karena kita nggak mau negeri kita kemudian dikerjai. Kurang lebih seperti itu. Itu saya pernah ngalami. Dan akhirnya pada saat tertentu ketika saya dikeluarkan dengan cara TWK, ya sudah, berarti waktu saya untuk memperjuangkan itu sudah selesai, dan kemudian saya mengambil jalan-jalan yang lain untuk melakukan bakti-bakti untuk kepentingan negara. Kalau ada yang bilang kesimpulannya tandanya Mas Novel tidak hafal Pancasila gitu. Terus. Tapi TWK memang nggak ditanya soal itu. Kalau Pancasila dulu saya jadi
ya kabri segala macam kan, tentu itu menjadi hal yang memang harus menjadi itu jokesnya influencer dan buzzer lah gitu ya. Dan saya yakin lah Bang Anies pun mengalami hal punya keinginan untuk bisa berkontribusi. Hari ini ketika kita melihat persoalan negeri kan begitu banyak. Siapapun orang yang punya kapasitas, punya kelebihan, menurut saya keterlaluan ketika dia tidak ingin membaktikan untuk negeri. Dan setiap kesempatan dia harus lakukan. Bahkan kalau kita lihat Nabi Yusuf pun ketika melihat di depan ada kekeringan, dia menawarkan diri untuk menjadi seorang menteri keuangan lah gitu. Dan kemudian dia bisa melakukan banyak hal untuk melakukan kebaikan. Tapi dalam konteks ini tentunya bukan berarti meminta jabatan untuk berbuat korupsi ya. Ini suatu hal yang sangat parah dan memalukan. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Bang Anies sekarang ini adalah upaya untuk bisa berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan tentu kembali lagi akan menjadi kebaikan buat dirinya dan tentunya buat siapapun. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti kembali kepada diri kita sendiri. Kan sudah lumayan berkali-kali nih, apa enggak bosan Aniesnya begitu ya? Saya kan tidak mewakili Bang Anies, tapi kira-kira lah jawabannya begini. Pada dasarnya semua hal telah ada takdirnya. Siapa pemimpin nanti ke depan akan sudah ada takdirnya. Dan porsi kita adalah memperjuangkan dengan terus-menerus berbuat. Porsi kita berbuat. Seandainya pun ternyata gagal ataupun berhasil, kita mesti paham kalau takdirnya jadi, tidak akan ada yang mampu untuk menghadang. Tapi kalau takdirnya adalah tidak jadi atau bukan dia, tidak akan ada yang mampu mencokong gitu kan. Jadi sederhana saja. Jadi semua hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan berintegritas, dengan transparan dan akuntabel, dengan jujur. Itu ya yang dilakukan. Tapi saya punya simpulan berbeda. Gimana? Nasihat saya kepada ibu bapak sekalian, jangan beri nama anak Anda Baswedan. Sebab cenderung dikerjain orang. Mau Baswedan di KPK dikerjain, di politik dikerjain gitu ya. Tapi ada begini, Mas Novel. Ini cerita teman-teman juga. Kalau Baswedan itu gagal dikerjain orang di politik, siapa tahu Baswedan yang dikerjain di aparat penegak hukum bisa sukses di politik. Kenapa tidak tertarik? Gitu. Ya memang begini udah Ferry. Ini pertanyaan jadi jangan beda ya. Jangan seperti Pak Anies ya. Kalau menjelaskan itu enak itu alurnya.